Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas mendalam nih dari sumber Anda di HBR Emotional Intelligence. Fokusnya ke satu hal penting banget kalau Anda mau jadi pemimpin hebat. Kehadiran. Atau ya kemampuan buat benar-benar hadir gitu. Betul sekali. Kita mau gali nih, kenapa sih kesadaran penuh atau mindfulness ini krusial banget dan gimana ini ngebentuk kepemimpinan yang efektif? Tepat. Sumber ini tuh negasin ya kalau kesadaran penuh, jadi sadar sama momen sekarang, tanpa ngejudge gitu. Ini bukan cuma konsep spiritual atau abstrak, Oh, bukan cuma itu ya. bukan. Ini lebih ke kemampuan kognitif yang bisa dilatih loh. Intinya sih keluar dari mode autopilot yang sering kita pakai sehari-hari. Autopilot ya. Ya, dan secara sadar kita arahin perhatian kita. Nah, dampaknya ini langsung kerasa ke kinerja, terus ke hubungan, sama ketahanan Anda sebagai pemimpin. Oke deh, oke. Mari kita bedah lebih dalam ya. Kenapa sih sekadar hadir ini jadi kayak fondasi gitu buat pemimpin? Sumber Anda kan nyebutin soal performa yang meningkat. Iya, Ada contoh menarik tuh soal musisi simfoni yang udah mulai bosen. Tapi pas diminta main dengan kesadaran penuh, interpretasi masing-masing malah bikin koordinasi tim jadi lebih bagus. Aneh ya, tapi kok bisa gitu? nah ini dia yang menarik. Ini kan kayaknya nantang anggapan lama ya, kalau kontrol yang super ketat itu satu-satunya cara biar hasilnya bagus. Iya juga ya. Ternyata kehadiran penuh dari tiap orang dalam konteks yang sama itu bisa banget nyiptain sinergi yang wah di luar dugaan. Terus lagi, kesadaran penuh ini udah kebukti bisa micu kreativitas. Kreativitas juga, contohnya. Misalnya nemuin fungsi baru buat produk yang tadinya gagal. Terus mempertajam memori, bikin kita lebih peka juga nangkep peluang. Oh, dan satu lagi, kita jadi cenderung lebih karismatik. Wah, karismatik. Kenapa tuh? Karena kita jadi lebih kurang otomatis ngejudge orang lain secara dangkal gitu. Jadi lebih terbuka, lebih nerima. Dan ini bukan cuma perasaan doang kan? Katanya ada dampak fisik ke otak ya. Sumber ini bilang gitu. Betul banget. Latihan kesadaran penuh ini ternyata bisa memperkuat area otak namanya ACC, Anterior Cingulate Cortex. ACC oke. Iya, bagian ini penting buat ngatur diri, fokus sama kelenturan mental. Jadi, ya kayak ngelatih otot mental lah buat ngelawan distraksi yang ada terus-terusan. Kayak godaan ngecek email tiap 5 menit gitu ya. Yang sebenarnya Nah, itu dia. Yang sebenarnya nguras energi dari tugas yang lebih penting kan? bener banget. Dan ini nyambungnya langsung ke ketahanan atau resilience. Latihan mindfulness ini, walau cuma sebentar tapi rutin ya, misal beberapa menit aja sehari, itu bisa ngelatih ulang otak kita. Ngelatih ulang gimana tuh? Biar pulihnya lebih cepat dari stres atau gangguan sehari-hari. Jadi bukan berarti kita jadi kebal masalah ya, bukan itu. Oke, oke. Tapi lebih ke soal seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Nah ini juga inti dari apa yang disebut kelincahan emosional atau emotional agility. Emotional agility. Apa tuh artinya? Itu kemampuan buat ngelola pikiran sama emosi yang sulit tanpa kita jadi terjebak di dalamnya. Malah, kita bisa milih buat bertindak sesuai nilai-nilai kita sebagai pemimpin. Menarik. Jadi kalau dirangkum nih, manfaatnya jelas banget ya. Keputusan jadi lebih baik, hubungan sama tim lebih otentik, lebih inovatif, dan pastinya lebih tangguh ngadepin tekanan. Iya, persis. Tapi kan tahu pentingnya itu satu hal ya. Nah, prakteknya ini gimana di tengah kesibukan kita? Sumber ini ngasih saran cara ngelatih kesadaran penuh ini nggak? Ada. Dan kuncinya tuh bukan harus meditasi lama-lama gitu, tapi lebih ke konsistensi latihan singkat aja. Oh gitu. Kayak gimana contohnya? Bisa mulai dari hal kecil misalnya. Ambil jeda deh 1 menit aja setiap jam. Fokusin penuh perhatian ke sensasi nafas Anda. Rasain aja. 1 menit tiap jam. Iya. Oke. Terus, bisa juga manfaatin waktu perjalanan pulang. Mungkin 10 menit gitu. Matiin musik, jauhin ponsel, cukup sadari nafas aja. Biarin pikiran datang, terus pergi, nggak usah diikutin. Jadi momen hening di perjalanan ya? Iya. Terus pas mulai rapat nih, coba deh ajak semua hening dulu, 2 menit aja. Ini bantu banget biar semua orang benar-benar hadir. Nggak cuma badannya doang, tapi pikirannya juga fokus. Oke. Tips tadi bagus ya buat momen-momen yang relatif tenang. Tapi gimana kalau pas situasinya lagi intens nih, atau pas kita lagi ngerasa kewalahan banget gitu? Bisa nggak mindfulness ini diterapin? Nah,
Ini pertanyaan bagus. Disinilah konsep namanya keterbukaan yang lembut atau soft openness itu berperan. Soft openness, gimana tuh maksudnya? Artinya, kita perhatiin apa yang lagi terjadi, tapi nggak kaku terpaku cuma pada satu hal aja. Jadi, kita tetap waspada sama informasi lain atau sudut pandang lain yang mungkin muncul. Oke, jadi nggak fokus sempit gitu ya? Betul. Terus, pas lagi hadapin kesulitan, coba latih diri buat nanya ke diri sendiri. Asumsi apa sih yang lagi saya pegang sekarang? Ada nggak ya cara pandang lain buat lihat situasi ini? Jadi refleksi di tengah situasi sulit ya? Iya, ini buat ngecegah kita reaksi impulsif aja dan ngebuka kelenturan berpikir. Nah, ini kan krusial banget buat pemimpin. Jelas banget sih ini, jadi intinya kesadaran penuh ini bukan kayak aksesoris tambahan gitu ya buat pemimpin, tapi bener-bener kompetensi inti yang bisa dilatih. Tepat sekali. Ini cara buat jaga kesehatan otak kita, dukung keputusan yang jernih, dan ya ngelindungin diri dari efek buruk stres kronis yang kayaknya udah biasa banget ya di peran pemimpin. Dan ini ngebawa kita ke satu refleksi penting nih buat Anda yang dengerin. Kesadaran penuh itu kan intinya soal merhatiin kemana perhatian Anda lagi diarahkan. Coba deh, renungkan sebentar, gimana kalau Anda saat ini juga secara sadar, sengaja gitu ngalihin fokus perhatian Anda. Ngalihin ke mana misalnya? Ya, mungkin dari distraksi yang nggak perlu, ke percakapan penting yang lagi ada di depan Anda, atau dari rasa khawatir yang muter-muter di kepala ke tugas yang lagi Anda kerjain sekarang. Oke. Perubahan kecil apa ya kira-kira dalam kualitas interaksi Anda atau kualitas pekerjaan Anda yang mungkin terjadi? Cuma dengan pergeseran fokus sadar kayak gitu. Coba pikirin deh soal itu.